warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Agus Sudiono dari Prodi Manajemen kelas G, NIM 20104112224. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat iman dan pengaruhnya. Pengertian hakikat iman sendiri terdapat dua pengertian, yaitu secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, iman itu, kata iman berasal dari bahasa Arab yang yaitu amanah, yu'minu, yang berarti aman. Tapi kita sendiri lebih banyak mengartikan dengan yakin atau kepercayaan. Sedangkan secara terminologis, hakikat iman adalah mempercayai segala sesuatu, berita-berita yang tidak dapat diindra atau tak kasat mata atau tak nampak. Dalam suatu perkara agama, iman ini ada dua istilah, yaitu secara ilahiyah dan samiyat. Nah, ilahiyah ini ketuhanan dan samiyat ini yang hanya didengar. Iman sendiri ini merupakan pokok agama. Jika tidak ada iman, bagaimana kita selanjutnya melakukan sesuatu jadi merasa berdosa? Iman sebagai pokok agama ini hanya menceritakan atau hanya mendengarkan berita-berita dari langit yang harus kita percayai dalam sehari-hari. Iman sendiri sudah terangkum dalam bentuk rukun yang seperti kita ketahui, yaitu rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Nah, itu merupakan iman pertama yang harus kita imani, karena iman kepada Allah ini merupakan landasan dari iman-iman yang lain. Jika kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mempercayai atau mengimani makhluk-makhluk ciptaan yang telah dibuatnya. Selanjutnya atau yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Nah, ini jika setelah kita mempercayai Allah yang pertama, maka kita harus mempercayai makhluknya, yaitu malaikat. Malaikat ini bersifat lembut, baik. Oleh karena itu kita harus mengimaninya, karena pesan-pesan yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi dan Rasulnya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus mengimaninya karena itu merupakan pesan dari Allah kepada kita yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya. Nah, karena para Rasul ini bersifat fisik, oleh karena itu Allah menciptakan kitab yang sudah terangkum kejadian yang ada di dunia ini untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Yang selanjutnya adalah iman kepada hari akhir. Kita harus percaya kepada hari akhir, dan kita harus percaya bahwa nanti ada ujung masa yang mana isi alam semesta ini akan hancur semua dan tidak ada lagi kehidupan. Lalu yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Artinya kita harus mempercayai sesuatu yang belum terjadi, belum kita tahu, tetapi menjadi syarat mutlak. Selanjutnya adalah hubungan iman, ilmu, dan amal. Nah, ini ketiga kata ini ada hubungannya, diibaratkan seperti pohon. Nah, jika diibaratkan seperti pohon, iman ini merupakan akar dari pohon tersebut. Ilmu ini merupakan
batang, dan ranting-ranting itu daun. Lalu amal merupakan hasil atau buahnya. Nah, maka dari itu, jika kita melakukan ilmu atau mengerjakan ilmu dengan dilandasi iman, maka ilmu tersebut akan mudah atau dapat diterima oleh orang lain. Lalu, jika kita mengerjakan ilmu dilandasi dengan iman, maka buah, misalkan pohon ini, buahnya akan menghasilkan amal yang soleh. Semakin tinggi ilmu kita dilandasi dengan iman ini, maka semakin kuat pula iman yang ada ini. Karakteristik orang beriman. Yang pertama, di sini ada dua karakteristik. Yang pertama, orang yang beriman tidak akan pernah melakukan perbuatan maksiat. Mengapa? Karena mereka selalu ingat Allah. Yang kedua, mereka merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, mengapa? Karena mereka ini setiap melakukan perbuatan sesuatu, mereka merasa diawasi oleh Allah. Akhir adalah apa sih, perbuatan apa yang membuat iman itu menjadi rusak? Di sini ada 3, yaitu syirik, percaya kepada dukun. Ketiga adalah riya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.